Salam sejahtera dalam Kristus, salam. Kita bertemu kembali pada perkuliahan mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Topik yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini adalah tentang etika dan pembentukan karakter Kristiani. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kepada seluruh peserta perkuliahan setelah bersama-sama belajar pada topik ini, diharapkan mampu menjelaskan tentang bagaimana etika dan pembentukan karakter secara Kristiani. Sementara untuk materi yang akan disampaikan atau sub materi yang akan disampaikan adalah pertama menjelaskan tentang pengertian etika dan moralitas, yang kedua membangun norma untuk membuat penilaian moral, yang ketiga menggali dan membangun karakter Kristiani dan hubungan karakter dengan iman dan etika Kristen. Yang keempat adalah sistem etika Kristen dan prinsip utamanya. Dan kelima adalah etika teologis dan etika filsafat. Kita akan belajar mengupas habis apa sebenarnya etika itu menurut pandangan Kristiani. Kita akan coba ke sub pertama, yaitu tentang pengertian etika dan moralitas. Yang dimaksud dengan etika itu berasal dari bahasa Yunani yang dari kata ethos atau ta etika dan ta etika. Kata ethos sendiri memiliki arti kebiasaan atau adat, sementara ethos dan etikos lebih berarti kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati yang menyertai seseorang terdorong untuk melakukan suatu perbuatan. Sehingga bila disimpulkan dalam pertimbangan etis dan keputusan etis adalah pertimbangan yang terkait dengan masalah baik benar ya bertanggung jawab atau sebaliknya. Jadi kalau kita bicara etika atau sesuai dengan artinya itu adalah bisa negatif, bisa positif karena tergantung dari dorongan yang ada dalam diri seseorang itu untuk melakukan sesuatu dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau sebaliknya. Itu adalah prinsip atau pengertian dasar tentang etika. Kalau kita lihat dari pertimbangan non etis, ya etika itu yang tadi etis itu secara positif, tapi juga ada yang non etis berarti sifatnya lebih ke negatif, adalah pertimbangan yang didasarkan bukan pada pertimbangan baik, benar, bertanggung jawab atau tidak melakukan, melainkan didasarkan pada misalnya selera makan atau mode pakaian yang dan sebagainya. Ada etika yang berujung kepada suatu tindakan, pertimbangan baik dan benar dan tanggung jawab melakukan sesuatu, tetapi ada juga pertimbangan non etis yang berupa tentang keinginan atau selera atau adanya mode style yang sedang booming, akhirnya orang tergiur atau berkeinginan untuk mengikuti sesuai dengan kata hatinya apa yang dia lihat, apa yang dia itu juga yang diinginkan. Jadi ada pertimbangan etis untuk perbuatan baik dan benar, tetapi ada juga untuk memilih atau mengikuti sesuatu yang sedang menjadi tren atau menjadi model atau menjadi figur yang akan diikuti oleh seseorang. Selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian dan pertimbangan etis. Yang dimaksud dengan penilaian dan pertimbangan etis itu adalah di mana kita atau seseorang itu selalu berkaitan dengan penilaian atau pertimbangan mengenai baik, benar, bertanggung jawab atau sebaliknya tentang perilaku dan motivasi manusia. Jadi kalau menilai etika itu memang dilihat dari yang sisi etis, yaitu melihat sisi kebaikan, kebenaran, tanggung jawab atau sebaliknya tentang perilaku, tentang attitude. Bukan karena keinginan ya, kalau non etis lebih cenderung ke keinginan atau dari apa yang kita lihat sehingga ada keinginan. Ada unetik. Unetik itu adalah lawan dari etika, ya disebut juga sebagai suatu sistem etika, di mana sistem etika Kristen, sistem etika Hindu, sistem etika Buddha, sistem etika Islam. Yang dimaksud unetik itu adalah etika yang ada dalam suatu agama tertentu, di mana setiap agama itu mengajarkan atau memiliki etika-etika yang sudah didoktrinkan atau sudah tertulis dalam masing-masing ajarannya. Ada etika menurut Kristen, ada etika menurut Hindu, ada etika menurut Buddha, ataupun etika menurut
Islam. Jadi di sini penekanannya adalah etika yang dibangun atau etika yang terbentuk dari etika teologis. Teologis lebih ke arah agama. Begitu pula sistematik yang bersumber dari filsafat. Sistem etika mempunyai seperangkat penuntun. Ya, sistem etika itu memiliki aturan juga, guidance, ada poin-poin atau cara-cara untuk menilai tentang apa yang baik atau yang jahat, yang benar atau yang salah, yang bertanggung jawab atau yang sebaliknya. Jadi dalam etik dalam setiap agama itu tentu ada aturan, ada penekanan, sudah tertulis di dalam ajaran masing-masing agama itu ada seperangkat aturan yang mengatur untuk bagaimana menilai tentang apa yang dilakukan orang itu, entah itu baik, jahat, atau benar salah, atau bertanggung jawab, atau sebaliknya. Selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana membangun norma untuk membuat penilaian moral. Etika sebagai ilmu mempelajari norma-norma sebagai ukuran untuk menilai secara etis, menilai baik, benar, dan bertanggung jawab. Jadi, etika itu memang sebagai ilmu, tetapi mampu dan bisa digunakan sebagai panduan untuk menilai secara etis, menilai baik benarnya seseorang atau menilai seseorang itu akan bertanggung jawab atau sebaliknya. Nah, kita akan mencoba teori etika dari teleologis. Yang dimaksud dengan teori teologis adalah teori kebaikan atau kebenaran yang ditentukan oleh tujuan yang baik. Teleologis adalah, sekali lagi penekanannya adalah teori kebaikan dan kebenaran yang ditentukan oleh tujuan yang baik. Telos artinya tujuan. Di sini bisa dijelaskan bahwa seseorang mempunyai tujuan yang baik, mendorong ke suatu tindakan, apapun tindakan pasti dinilai baik. Jadi kalau kita atau manusia itu melakukan tujuan baik, pasti akan didorong dengan tindakan-tindakan yang baik. Ya, selalu lebih ke arah positif atau yang dilakukan pasti akan baik pula. Tetapi kalau orang berpikir memiliki tujuan yang jahat, segala tindakannya pun untuk mencapai tujuan itu pasti dilakukan dengan cara curang, dengan cara jahat, dan tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, itu seringkali terjadi pada kita selama ini atau masyarakat atau di lingkungan sekitar kita terjadi seperti itu. Banyak hal-hal orang yang melakukan tindakan atau perbuatan secara benar, ya berarti yang bersangkutan itu melakukan atau menerapkan etika baik dan dengan tujuan baik sehingga apapun caranya untuk mencapai tujuan juga dilakukan dengan cara baik. Misalnya kita ingin kaya, berarti harus ada kerja yang baik, yang benar dan jujur. Tapi ada juga ingin kaya dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu juga seringkali terjadi saat ini fenomena atau isu yang sering terjadi di sekitar kita di masyarakat. Nah, tentunya sekali lagi apabila kita memiliki tujuan baik dan didorong dengan tindakan yang baik pula, tentu pasti akan mendapatkan nilai yang baik. Ya, tapi sekali lagi saya tekankan tidak melulu ya karena tujuan baik, yakni dinamakan etika egoisme. Tapi kalau ada juga tujuan baik, tapi ada juga yang tujuan egoisme itu artinya tujuannya baik, tetapi dia tidak melihat sekitarnya, tetapi dia lebih mementingkan egonya sendiri. Nah, itu juga etika, tapi tidak bisa dikatakan baik, karena masih didominasi oleh keinginan pribadi. Ini harus hati-hati, terkadang tidak sadar manusia itu lebih mementingkan kepentingan pribadi. Dan etika universalisme artinya memiliki tujuan tetapi bisa dilakukan dan dijalankan oleh orang lain atau orang banyak atau berkelompok gitu. Selanjutnya ada ketetapan atau ada sebuah rumus atau sudah ditetapkan menjadi hukum alam bahwa secara teleologis adalah di mana kebaikan dan kebenaran itu memiliki tujuan baik. Ini sebuah rumus dalam kehidupan kita, bagaimana kita memandang suatu norma di dalam masyarakat yang lebih kenal dengan etika itu berdasarkan
teori teleologis menyatakan bahwa kebenaran atau kebaikan itu sama dengan atau artinya memiliki tujuan yang baik pula. Itu menurut teologis. Tapi kita juga akan lihat selanjutnya teori deontologis. Teori deontologis pada prinsipnya berpendapat bahwa suatu tindakan itu baik bila memenuhi kewajiban moral. Dun, kewajiban. Doen itu artinya kewajiban. Kewajiban ditentukan oleh aturan-aturan yang sudah ada dari manapun datangnya. Teori itu disebut teori deontologis. Jadi kalau deontologis itu berdasarkan aturan, ketetapan. Jadi kalau di Indonesia itu kita punya aturan kepegawaian, itu berarti sudah ditetapkan oleh Depnaker. Nah, misalnya aturan pajak juga ditetapkan oleh Direktorat Pajak. Jadi sudah ada aturannya, banyak sekali ketentuan yang ditetapkan oleh aturan dan itu menjadi suatu kewajiban. Nah, di Indonesia itu sudah banyak diterapkan. Jadi kalau di Indonesia lebih banyak bermain di teori deontologis. Misalnya kita wajib membayar pajak, itu ada aturannya yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Pajak, gitu ya. Terus kita harus membayar listrik dan sebagainya karena sudah ada ketentuannya ada aturannya. Kalau tidak membayar listrik akan dipadamkan atau dicabut sebagainya. Itu contoh-contoh teori deontologis atau tujuan baik atau melakukan tindakan baik itu karena adanya kewajiban gitu. Nah, dalam hal menggali dan membangun karakter Kristiani atau hubungan karakter dengan iman dan etika Kristen, di sini kita berpendapat atau dalam modul telah dijelaskan bahwa kekuatan karakter dapat menolong membawa kita melalui situasi-situasi saat ini sehingga kita dapat mengingat suatu prinsip pun. Ya, jadi dalam proses menggali dan membangun karakter secara Kristiani dan hubungan karakter dengan iman dan etika Kristen, penekanannya adalah bahwa seseorang yang memiliki karakter, kekuatan karakter yang dimiliki seseorang itu dapat menolong membawa kita melalui situasi-situasi saat kita tidak dapat mengingat suatu prinsip apapun. Karakter itu membantu kita untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan atau dapat menolong kita pada saat kita berada di situasi-situasi yang secara tidak sadar kita tidak dapat mengingat suatu prinsip apapun. Karakter itu akan mendominasi kita dan menguatkan kita pada saat kita berada di situasi-situasi yang memang sangat sulit, yang mungkin kita di luar nalar tidak bisa melawan, tetapi melalui karakter yang dibangun. Karakter itu adalah melekat pada diri seseorang. Karakter itu tidak bisa diubah ya. Kalau misalnya sudah tertanam menjadi suatu habit ke karakter itu, maka itulah yang akan menolong kita menghadapi segala sesuatu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba karakter adalah apa dan siapa kita tanpa orang lain melihat kita atau tidak. Karakter itu adalah apa dan siapa kita tanpa orang lain melihat kita atau tidak. Macam karakter itu misalnya dilihat dari fisiknya, dari emosionalnya, dari intelektualnya, dan sebagainya. Kalau kita bisa melihat karakter seseorang dari intelektual, misalnya dia pinter, dia cerdas, dia kreatif, dia smart, itu masuknya kelompok itu. Dan itu menjadi ciri atau karakter seseorang. Ya, mungkin di antara kita melihat, oh si A ini orangnya pinter, orangnya memang cerdas, smart, nilainya selalu IP-nya 4. Itu akan melekat, itu bisa menjadi satu bagian dari karakter. Atau kita lihat si B, baper, emosi, dikit-dikit menangis, itu juga akan bisa anggap sebagai sebuah karakter. Karena apa? Menjadi ciri, menjadi karakter, menjadi oh kalau si B ini orangnya begini, orang akan melihat atau bukan mengejat, artinya akan terpatri pada diri pikiran orang itu bahwa karakter itu seperti itu. Atau fisik, kurus, gemuk, misalnya itu juga terlihat, oh si C ternyata ini loh yang orangnya gemuk itu loh, yang orangnya nggak bisa lari. Nah, itu menjadi karakter yang akan diingat orang, akan digunakan orang untuk mengenal seseorang seperti itu. Nah, kalau kita belajar tentang karakter, berarti kita juga perlu mengenal karakter utama. Apa karakter utama itu? Karakter utama itu adalah karakter yang memang harus sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku, misalnya karakter moral, nilai-nilai atau value, kebijakan-kebijakan. Artinya karakter utama itu terbentuk atau bisa muncul karena adanya aturan, adanya moral, ada norma yang dimana karakter itu akan membawa seseorang itu memberikan value, ya, karena dia orangnya baik, suka menolong, dia peduli sama orang. Nah, itu akan secara otomatis itu juga menjadi suatu karakter yang akhirnya orang lain akan memberikan value, memberikan nilai bahwa ini orang luar biasa, orang ini hebat. Nah, itu kan orang tersebut, karakter tersebut itu otomatis akan memberikan value tersendiri karena karakter moral tersebut. Nah, karakter yang baik adalah sifat mengetahui apa yang baik, mencintai yang baik, melakukan apa yang baik. Sekali lagi karakter itu menjadi tanda kutipnya itu menjadi suatu ciri, selalu menjadi akan diingat, akan dikenang kalau orang-orangnya itu ini yang diharapkan, mencintai dengan baik, melakukan dengan yang baik, mengetahui apa yang baik, itu akan melekat, akan menjadi sebuah karakter utama. Nah, tapi kalau kita sudah orangnya tidak peduli, kurang sensi, baper, nah itu juga menjadi karakter, tapi karakter yang tidak baik. Nah, jadi kita tahu masing-masing diri, kita sudah bisa menilai selama ini saya seperti apa. Apakah saya emosional, apakah saya orangnya cuek, apakah saya orangnya nggak peduli, apakah saya orangnya egois, itu Anda yang tahu. Walaupun Anda yang merasakan, tetapi orang lain yang mengetahui. Itu kita harus hati-hati, makanya karakter itu bisa dibenerin, bisa. Tapi kalau sudah melekat dari bayi dan memang sudah katakanlah masuk ke zona yang dari turunan, dari bawaan, itu juga susah. Tetapi kalau karakter itu terbentuk dari karena lingkungan, itu masih bisa diperbaiki. Nah, selanjutnya, kita akan mencoba bagaimana membentuk atau membangun sebuah karakter. Ya, pendidikan karakter itu bisa dimulai dari orang tua. Karena ingat, sumber utama pendidikan itu adalah keluarga, di mana orang tua menjadi guru yang harus mampu membentuk karakter anak-anaknya. Kalau orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang baik tentang karakter, tentang mengerti, tentang bersosialisasi, tentang hidup bersama dan sebagainya, itu otomatis seseorang atau anak itu tidak memiliki karakter yang baik, karena itu akan dibawa. Didikan orang tua itu akan menjadi modal utama, menjadi karakter dasar yang akan dibawa sampai tua, akan melekat, karena anak bisa makan, anak bisa baca, anak bisa ngomong dengan baik, itu karena didikan orang tua. Ya, jadi pertama utama karakter itu adalah dibangun di keluarga. Nah, secara tradisional karakter juga dibangun dari komunitas agamawi. Nah, karena di dalam agama sudah mengajarkan banyak-banyak membentuk karakter yang baik sesuai dengan ajaran-ajaran setiap agama. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Kristen, itu semuanya memiliki ajaran-ajaran yang mengarahkan kepada pembentukan karakter. Tidak ada agama manapun yang mengajarkan suatu kejahatan atau suatu yang negatif, tetapi selalu di dalam ajarannya ada sebuah aturan, ada suatu doktrin, ada suatu pengajaran tentang bagaimana membentuk karakter berdasarkan agama. Nah, fungsi agama antara lain sebagai penuntun. Ingat, jadi karena agama juga menjadi jembatan untuk membentuk karakter, ya memang fungsi agama memiliki beberapa fungsi, seperti sebagai penuntun, ya, sebagai dasar, sebagai aturan yang membentuk karakter pengikutnya. Nah, pendidikan yang lain bisa diterima, kita diperoleh dari sekolah. Jadi, pendidikan karakter itu dari rumah, dari komunitas agama atau agama yang kita anut, dan yang di eksternal itu adalah dari sekolah. Karena sekolah bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter, ya secara untuk sosial, untuk intelektual, itu bisa dibangun di sekolah. Karena memang guru atau dosen itu juga mengajarkan hal-hal yang positif, mengajarkan hal-hal yang negatif. Tidak ada pengajar yang mengajarkan yang negatif, tapi selalu berusaha memberikan yang positif kepada peserta didiknya. Oke, kita lanjutkan. Sistematika Kristen, sistem etika Kristen
dan prinsip utamanya. Etika Kristen ya, ini ilmu yang mempelajari norma-norma atau nilai-nilai yang digunakan oleh orang Kristen untuk menilai tindakan dan motivasi manusia dapat dikatakan baik, benar, dan bertanggung jawab atau sebaliknya. Jadi etika Kristen itu memang ilmu yang mempelajari norma-norma atau aturan atau ketentuan di mana etika tersebut akan digunakan oleh orang Kristen untuk menilai tindakan. Jadi kalau kita ada aturan harus diikuti, ada norma harus diikuti. Kalau dilanggar, maka orang tersebut akan dinilai atau otomatis akan ada pelanggaran, maka nilai yang keluar adalah nilai yang negatif. Jadi tujuannya aturan dibuat adalah untuk dilaksanakan. Tapi kalau dilanggar berarti sudah menyalahi aturan dan tentunya nilai dari orang yang melanggar aturan itu tentunya berdampak negatif. Dari manakah cara menilai atau membentuk atau sistem etika itu dibangun di pandangan Kristen? Ya, tidak lain adalah acuannya di Alkitab. Alkitab itu sangat lengkap. Alkitab itu dari Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya itu tentunya ada nilai-nilai positifnya dan tentunya akan banyak kita temui pasal-pasal yang membahas tentang aturan norma, aturan di masyarakat, aturan di gereja, aturan di keluarga, aturan-aturan kita sebagai anak, aturan-aturan sebagai suami, aturan sebagai istri, ada semuanya. Ya, jadi secara nalar kita sebagai orang Kristen, kita sudah tahu ternyata dari sejak zaman dahulu kala Alkitab itu sudah memiliki aturan yang mengajarkan kepada umatnya bagaimana membangun sistem etika Kristen. Dan juga bagaimana kita bisa menilai kalau orang itu tidak mengikuti etika atau tidak mengikuti aturan yang sudah diajarkan, bagaimanakah dampak yang akan dirasakan oleh orang tersebut. Jadi, kalau kita ingin menjadi seorang Kristen yang baik, tentunya kita juga harus melakukan dan memiliki etika Kristen yang diajarkan sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Nah, kita akan melihat Dekalog atau 10 perintah Tuhan. Di dalam Alkitab, ya, kalau tadi kita berbicara tentang sistem etika secara Kristen, dari mana aturan-aturan itu atau etika itu diatur di mana? Kalau di dalam Alkitab, itu yang pertama kita memiliki 10 perintah Tuhan, ya. Di dalam ajaran Kristen, ya, Kristen dalam ini artinya Nasrani, ada Katolik, ada Kristen dan semuanya itu pada intinya kan kitab sucinya sama, tetapi di dalamnya juga kita melihat ada aturan-aturan, ada norma-norma yang membangun, yang menjadi tuntunan kepada kita manusia sebagai pengikut Kristen atau pengikut Kristus tahu bahwa di dalam Alkitab itu tertuang Dekalog. Apa itu Dekalog? Dekalog adalah 10 perintah Tuhan, di mana di situ memuat aturan, berarti memuat norma, memuat ketentuan-ketentuan, larangan-larangan yang bisa dianggap sebagai hukum-hukum. Ya kan? Jangan ini, jangan itu. Nah, itu semuanya adalah larangan-larangan dan tertuang di 10 perintah Allah. Itu adalah merupakan satu contoh ya, kalau di dalam Alkitab itu yang tadi disampaikan di awal, sistem etika atau bagaimana membangun karakter itu ternyata memang sudah ada yang dituangkan dalam Alkitab. Nah, salah satu contoh yang ada yaitu ini 10 perintah Allah. Yang kedua, Dekalog merupakan acuan moral dan karakter orang percaya. Ya, kalau kita mengaku orang Kristen berarti kita percaya 10 perintah Tuhan. Tuhan Yesus memperbaharui bahwa hanya ada satu hukum utama yaitu hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Mohon maaf, di sini memang masih banyak pemahaman di antara kita sebagai orang Kristen tentang hukum kasih. Yang dimaksud hukum kasih itu adalah sebetulnya kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada Tuhan. Di dalam 10 perintah Tuhan sebetulnya itu adalah hukum kasih yang sesungguhnya itu adalah di situ. Ya, supaya kita bisa sama-sama merenung, di dalam 10 hukum Tuhan itu sebetulnya ada 2 loh batu, di satunya ada 4, satunya ada 6. Itu merupakan hukum kasih. Di batu yang pertama ada 4, itu adalah kasih kita kepada Tuhan.
Kalau Anda lihat, itu kasih yang harus dilakukan kita, larangan-larangan yang diberikan Tuhan agar kita menjadi anak-anak Tuhan atau menjadi orang yang percaya pada Tuhan. Tetapi begitu masuk ke batu kedua, mulai dari 5 sampai 10 itu adalah kasih kepada manusia atau sesama. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menginginkan harta orang. Sampai terakhir itu adalah kasih kita kepada manusia. Ya kan? Kalau yang 1 sampai 4 adalah kasih kita kepada Tuhan. Kenapa? Di situ dituangkan jangan ada padaku Allah lain, jangan menyembah berhala, jangan ini, jangan itu. Itu semuanya adalah kasih kita kepada Tuhan. Jadi itu yang utama dalam Alkitab itu seperti itu. Nah, nanti bisa diperdalam lagi, dalam modul tersebut juga sudah dijelaskan. Nah, berikutnya kita akan melihat etika teologis dan etika filsafat. Ya, kalau teologis itu berarti sumbernya lebih kepada kitab suci. Kalau filsafat itu biasanya bersumber pada hal-hal yang bersifat sosial, bersifat lebih ke sekitar kita. Filsafat karena itu dibangun atau diciptakan oleh manusia. Tapi kalau teologis itu etika yang ada dikarenakan atau asalnya dari Tuhan. Jadi kalau kita definisikan, etika teologis adalah sistem etika yang sumber normanya dipercayai berasal dari Tuhan. Teologis. Jadi kalau kita lihat sekolah teologi, berarti sekolah yang memperdalam atau belajar tentang ajaran-ajaran Tuhan. Nah, tapi filsafat itu adalah dibangun, dibentuk atau ada karena manusia, karena penemuan, karena penelitian yang bersifat namanya bersifat pemikiran-pemikiran filsafat. Jadi pemikiran atau etika yang dibangun oleh pikiran-pikiran atau penelitian dari manusia itu sendiri. Misalnya positivisme, hedonisme, utilitarianisme. Nah, itu semuanya adalah etika filsafat. Kalau yang di teologi jelas ya, sudah ada dari ajaran Tuhan dan sudah ada yaitu hukum kasih yang sudah kita jelaskan di sebelumnya. Baik, demikianlah materi kita pada hari ini. Selebihnya, teman-teman peserta perkuliahan bisa membaca kembali di modul yang sudah disiapkan. Lebih detailnya ada beberapa contoh yang perlu kita perdalam lagi. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas pada pertemuan ini. Tugas pertama itu mengerjakan latihan pada modul halaman 90, mandiri. Dan berikutnya seperti biasa, ada prepare, ada persiapan untuk masuk ke pertemuan berikutnya adalah membaca dan membuat summary atau ringkasan tentang bab 5, yaitu tentang hubungan iman Kristiani dengan iptek dan seni. Nah, jadi tolong dipersiapkan. Silahkan melihat di e-kampus due date yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan materinya bermanfaat dan saya akhiri pertemuan ini. Saya ucapkan shalom. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.